Ingat tadi, karena tergantung interpretasi atau pemahaman pembaca, maka tidak menutup kemungkinan tanda-tanda ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, dan itu tidak masalah. Tergantung bagaimana pemaknaan kita dan cara kita membawakan puisinya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke musikalisasi puisi. Di sini ada salah satu puisi karya Taufik Ismail. Ini lagunya cukup fenomenal. Itu judulnya Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Ini judul puisinya sama, judul lagunya pun sama. Nah, puisi ini dibawakan oleh almarhum Chrisye, dan ini malah menjadi cukup dikenal sebagai lagu, bukan sebagai puisi. Ini larik-lariknya. Nah, di sini ada dua bagian puisi. Kita boleh ambil potongannya saja, itu tidak masalah. Yang kira-kira bagian ini aja nih yang cocok dijadikan musikalisasi atau dilagukan puisinya, itu bebas, tergantung kepada si pengapresiator atau si pembuat musikalisasi itu sendiri. Jadi tidak semua bagian puisi kita ambil untuk dijadikan musikalisasi, itu tidak masalah. Oke, kita lihat contohnya ya. Sekilas saja. Nah, tadi kalian sudah menonton sedikit cuplikan dari musikalisasi puisi Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Taufik Ismail dan dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Selanjutnya kita masuk ke apa sih sebenarnya musikalisasi puisi itu? Nah, musikalisasi puisi itu sebenarnya bisa kita artikan sebagai puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik. Tujuannya adalah memudahkan pendengar untuk memahami puisi yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Nah, contoh-contoh penyanyi yang biasa membawakan musikalisasi puisi itu ada Bimbo. Nanti kita akan coba lihat juga contohnya. Puisi karya Taufik Ismail lagi, tapi yang dinyanyikan oleh Bimbo, kemudian Ebit G. Ade dan Uli Sigar Rusadi. Selain pengertian musikalisasi puisi tadi, puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik, ada juga yang berpendapat musikalisasi puisi itu pembacaan puisi yang diiringi musik atau gabungan antara keduanya. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian contoh untuk musikalisasi puisi lainnya itu ada yang biasa saya dengarkan musikalisasi puisinya itu Ari Reda. Itu cukup banyak memusikalisasikan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Nah, dalam musikalisasi puisi itu sebenarnya kita tidak harus menggunakan alat musik yang lengkap misalnya gitu ya. Kita bisa saja hanya menggunakan instrumen dari gitar, suling, kemudian instrumen musik dari piano saja, itu tidak ada masalah. Kemudian hal yang perlu kita ingat adalah ketika kita membuat musikalisasi puisi itu harus tetap bisa mempertahankan makna yang ingin disampaikan oleh si penyair. Jadi sebelum kita memusikalisasikan puisi, sama halnya dengan deklamasi puisi tadi atau membacakan puisi, kita harus tahu dan paham mengenai puisinya, isinya, temanya, makna yang ingin disampaikan itu harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita belum memahami atau belum terlalu memahami puisinya nih, terus tiba-tiba kita membuat musikalisasi. Itu akan menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah? Ketika kita ingin menyampaikan misalnya puisinya isinya tadi tentang hal yang sedih-sedih misalnya, tapi kita membuat instrumen musiknya
instrumen musik yang berbahagia gitu, itu agak sedikit kurang pas nantinya seperti itu. Walaupun nanti kembali lagi kepada pemahaman puisi itu tergantung si pembaca atau pengapresiasi puisi itu sendiri. Oke, kita masuk lebih lengkap lagi mengenai musikalisasi puisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, musikalisasi puisi itu bisa kita artikan membuat sesuatu atau menjadikan sesuatu dalam bentuk musik. Atau bisa juga diartikan sebagai pembacaan puisi yang dipadukan dengan musik tadi ya. Kemudian kalau pengertian dari Wikipedia yang saya dapatkan itu musik puisi adalah genre seni dalam seni pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Kemudian untuk menurut ahli-ahli itu tidak jauh berbeda dengan yang tadi sudah disampaikan. Ada yang berpendapat bahwa musikalisasi puisi itu upaya untuk menonjolkan unsur musikal sehingga karya sastra berbentuk puisi bisa lebih jelas lagi dipahami oleh halayak. Ada juga yang mengartikan bahwa musikalisasi puisi itu ungkapan musikal, instrumen, melodi, dan nyanyian ucapan yang memiliki makna kata eksplisit dan implisit. Jadi intinya sih sebenarnya tidak jauh-jauh musikalisasi puisi itu yang kombinasi antara puisi dengan musik. Ini bisa kalian baca sendiri ya di PowerPoint-nya. Nah, jadi sebenarnya tadi kembali lagi bisa kita simpulkan musikalisasi puisi itu kegiatan memadukan puisi dengan musik dalam sebuah pertunjukan seni yang tujuannya memudahkan apresiator atau pembaca memahami puisi tersebut. Karena dengan musik biasanya kita akan lebih mudah memahami sesuatu ya. Nah, kemudian unsur musikalisasi bisa kita ketahui unsur-unsurnya apa saja ya, ada puisi, ada melodi, irama sebagai perwakilan dari musik itu. Kemudian liriknya merupakan perwakilan dari puisi itu sendiri. Nah, unsur itu kita hadirkan dalam sebuah pementasan yang memungkinkan terciptanya bunyi yang harmonis dan penghayatan puisi dengan cara yang berbeda. Sebenarnya belum ada kesepakatan yang pasti mengenai definisi musikalisasi itu sendiri, walaupun sebenarnya musikalisasi puisi itu sudah cukup lama dikenal dan dipentaskan. Bentuknya ada 4 ya, ada musikalisasi puisi lagu atau terapan, musikalisasi puisi iringan atau awal, musikalisasi puisi campuran, dan musikalisasi puisi total. Kalau musikalisasi puisi lagu ini seperti yang tadi kita simak untuk musikalisasi puisi ketika tangan dan kaki berkata. Jadi liriknya itu dari puisi, kemudian kita bikinkan instrumen dan kita nyanyikan. Itu musikalisasi puisi lagu atau terapan. Contohnya ini kelompok musik Bimbo yang menyanyikan puisi dari karya-karyanya Taufik Ismail. Kemudian ada juga tadi yang saya sebutkan Ari dan Reda itu ya, itu banyak memusikalisasikan puisi dari Sapardi Djoko Damono. Nanti ada saya tayangkan salah satu musikalisasinya ya. Nah, kemudian musikalisasi puisi iringan atau awal. Ini yang biasanya lebih dipilih oleh siswa itu membaca puisi dengan diiringi instrumen musik atau komposisi musik, baik musik yang ada vokalnya maupun hanya instrumen musik. Ini yang pilihan paling mudah yang sering kalian ambil sebenarnya. Padahal kalau ada yang mampu membuat sebuah instrumen, saya inginnya
seperti contoh-contoh yang sudah saya belikan di Classroom. Itu kita meramu, kita buatkan instrumen, kemudian kita nyanyikan. Itu bisa jadi musikalisasi puisi yang pertama tadi, musikalisasi puisi terapan atau musikalisasi puisi lagu. Nah, kemudian bentuk musikalisasi puisi ketiga ada musikalisasi puisi campuran. Ini kombinasi antara musikalisasi puisi lagu dan iringan. Ini jadi antara musikalisasi puisi lagu tadi kita nyanyikan gitu kan. Puisinya kita nyanyikan, kemudian ada beberapa bagian dari puisi itu yang kita ambil untuk kita jadikan lirik lagu, ada beberapa bagian puisi yang kita ambil untuk kita bacakan saja dan diiringi dengan lagu. Nah, untuk musikalisasi puisi campuran ini contohnya musikalisasi puisi yang saya buat di tahun 2015 lalu, bisa kalian cek lagi nanti di akun YouTube saya. Kemudian beberapa contoh musikalisasi puisi campuran ini ada di akun saya juga, di akun YouTube saya yang sudah saya bagikan tautannya di Google Classroom. Itu bisa kalian lihat untuk contoh musikalisasi puisi campuran. Oh iya, kalau untuk musikalisasi puisi iringan atau awal itu bisa kalian lihat juga di YouTube saya di tugas-tugas kakak tingkat kalian di tahun sebelumnya ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk bentuk musikalisasi puisi total. Ini sebenarnya yang paling jarang saya lihat sih, entah ada atau tidak yang membuat musikalisasi puisi total. Jadi musikalisasi puisi total ini menerjemahkan puisi ke dalam instrumen musik. Ini biasanya misalnya kita sudah memahami sebuah puisi nih, terus kita bikinkan instrumennya saja, jadi tanpa ada lirik lagi di sana. Hanya menerjemahkan dari isi puisinya, misalnya ingin menyampaikan hal A, terus kita bikinkan musiknya, sudah seperti itu. Dan ini yang paling jarang, saya belum pernah sih melihat musikalisasi puisi yang seperti ini. Yang paling banyak itu musikalisasi puisi lagu, musikalisasi puisi ringan atau awal, sama musikalisasi puisi campuran saja yang kebanyakan yang sudah saya lihat. Tapi mungkin ada yang mau misalnya membuat musikalisasi puisi total itu lebih bagus lagi ya, karena ada contoh musikalisasi puisi baru dari kalian seperti itu. Nah, untuk sampai bentuk musikalisasi bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, tujuan musikalisasi puisi itu sebenarnya memudahkan apresiator untuk memahami sebuah puisi. Jadi manfaat musikalisasi puisi itu sebenarnya sangat banyak. Contohnya saja yang bisa kita ambil itu misalnya menggugah perasaan kita, kemudian bisa membangkitkan imaji, kemudian mendorong kita untuk berpikir kritis, lebih kritis lagi, kemudian memudahkan apresiator tadi memahami sebuah puisi dan bisa menimbulkan kesenangan atau untuk hiburan. Kemudian gimana sih cara kita membuat sebuah musikalisasi puisi? Ini tidak jauh dari cara kita mendeklamasikan puisi. Yang pertama, kita harus menentukan puisinya dulu, kemudian harus membaca berulang-ulang, memahami puisinya, menganalisis puisinya. Nah, setelah kita sudah menganalisis dan memahami puisi, kita pasti sudah tahu dong, berarti puisinya tentang apa, kemudian isinya nanti tentang apa, makna yang ingin disampaikannya apa. Nah, karena sudah paham dengan puisinya, kita bisa masuk ke bagian musiknya. Misalnya memilih alat musiknya, kalau mau pakai alat musik, misalnya hanya gitarnya saja, atau piano saja, atau kalian mau yang lengkap, mau seperti band gitu ya, ada keyboard gitu kan, ada gitar, ada drumnya, silakan. Itu tergantung kreativitas kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu nih isi puisinya, kemudian
kita mau pakai alat musik A saja misalnya. Kita tinggal mencari notasi nadanya kalau mau membuat sendiri. Kita cari nadanya yang pas atau instrumennya yang pas seperti apa, itu kita terapkan nantinya, kita padukan semua unsurnya, mulai dari puisinya, kemudian notasinya atau instrumennya atau nadanya tadi, menjadi sebuah musikalisasi puisi yang padu dan utuh. Jadi sebenarnya tidak susah untuk membuat sebuah musikalisasi, asal kita bisa saling bekerja sama antar kelompok seperti itu ya. Di sini seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, ada puisi karya Taufik Ismail judulnya Tuhan. Kita akan coba mendengarkan contoh musikalisasi puisinya oleh grup musik Bimbo. Nah, tadi sudah kalian dengarkan contoh musikalisasi puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Tuhan yang dinyanyikan oleh grup musik Bimbo. Nah, kemudian setelah ini saya akan menampilkan satu contoh musikalisasi puisi lagi karya Ari Reda yang berasal dari puisi Sapardi Djoko Damono. Nah, tadi sudah kalian simak video musikalisasi puisi dari Ari Reda. Judul dari puisi itu Ketika Jari-Jari Bunga oleh Sapardi Djoko Damono. Nah, dari ketiga contoh musikalisasi puisi yang sudah kalian lihat tadi, sekilas, kalian bisa menyimpulkan bahwa musikalisasi puisi itu antara musik sama puisinya harus kita sesuaikan. Jadi dengan cara kita memahami puisinya, memahami isinya, kemudian memahami makna yang ingin kita sampaikan, dan makna yang ingin disampaikan oleh penyair, kita bisa memadukannya dengan unsur musik dalam musikalisasi puisi. Antara puisi dan unsur musik itu harus pas agar apa yang disampaikan oleh penyair itu masih sama kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar musikalisasi puisi kita. Jadi jangan sampai kita mengubah apa yang ingin disampaikan oleh si penyair. Itu manfaat dari kita memahami puisinya dulu baru membuat musikalisasi puisi. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan. Walaupun kembali lagi pemahaman itu tergantung kepada interpretasi pembaca. Tapi tetap kalau pemahamannya terlalu ngawur, maksudnya terlalu jauh dari apa yang benar-benar ingin disampaikan oleh penyair, itu juga kurang tepat. Karena dasarnya saja, kalau misalnya puisinya itu, puisinya kira-kira tentang hal yang sedih nih yang disampaikan. Jadi apresiasi kita atau pemahaman kita juga paling tidak untuk dasar itu masih sama, walaupun maknanya bukan A nih tapi maknanya B misalnya, itu tidak ada masalah. Yang penting pemahaman dasarnya itu masih sama. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk
membaca puisi dan musikalisasi puisi. Mungkin sekian untuk video kali ini. Video materi tentang membaca puisi dan musikalisasi puisi ini saya pisah saja karena mungkin bisa jadi terlalu panjang kalau disatukan. Untuk contoh membaca puisi sama contoh musikalisasi puisi lainnya bisa kalian lihat di akun YouTube saya. Baik, sekian untuk penyampaian saya di video kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Silakan kalian bisa explore, bisa kerjakan musikalisasi puisinya dengan kreativitas kalian masing-masing. Harapan saya di tahun ini untuk video musikalisasi puisi ada sesuatu yang berbeda. Semoga itu sesuatu yang berbeda itu jauh lebih baik daripada tugas-tugas kakak tingkat kalian sebelumnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Tetap semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.